Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Ye Chen. Di part sebelumnya yaitu part ke-61, Curan dan ibunya Manlan ternyata dijebak oleh Gao Junwei yang ingin berbuat jahat kepada mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti di part ke-62. Tetapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar dapat berkembang selanjutnya. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian biar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-62. Securan ketakutan dengan tatapan menjijikkan Gao Junwei. Manlan yang ada di sampingnya juga sangat takut. Pada saat ini Manlan ingin memukul mulutnya sendiri. Kenapa dia bisa tersihir dan bersikeras membuat Gao Junwei bersama dengan putrinya. Sekarang dia mencelakai putri dan dirinya sendiri. Dia melihat Securan dan berkata dengan sedih, "Curan, ibu tidak tahu masalah ini. Ibu bersalah padamu." Securan menangis sambil menghela nafas, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Junwei menatap Manlan sambil mengertakkan gigi. Pada awalnya aku tidak berpikir akan berbuat seperti ini kepada kalian. Aku awalnya berpikir membawa seorang dokter hebat untuk mengobati suamimu sehingga Curan punya kesan baik padaku. Kemudian kami bisa bersama. Ketika mengatakan ini, ekspresi Gao Junwei terlihat jahat. Siapa tahu muncul si sampai si Chen. Jika tidak, Curan sejak dulu sudah menjadi pacarku. Sialan matamu, salahkah matamu sendiri yang buta karena mencari seorang menantu miskin? Man tertiak kencang saat ini. Aku sudah mengatakan jika Ye Chen adalah sampah, dia makan tidur gratis beberapa tahun di rumah kita. Sekarang dia mencelakai kita seperti ini. Saya Securan berteriak marah. "Ibu, semua ini bukan salah Ye Chen. Apakah kamu masih tidak mengerti?" Manan menangis dan berteriak, "Mengapa kamu terus melindungi sampah itu? Situasinya sudah seperti ini. Kamu masih melindungi dirinya. Apakah di matamu masih ada ibumu?" Gao Junwei merasa pusing mendengarnya. Dia berkata sambil mengerutkan keningnya, "Cukup, jangan berisik. Siapa yang melindungi siapa tidak penting lagi. Kalian berdua tidak ada yang bisa kabur dariku hari ini." Setelah itu dia tertawa sinis kepada Manlan. "Bibi mah, bukankah kamu ingin aku menjadi menantumu? Bagaimana kalau biarkan aku menjadi pasangan bercintamu dulu?" Manlan kaget sampai wajahnya pucat. Dia seperti disambar petir. Bahkan di dalam mimpi pun dia tidak menyangka pria yang terlihat baik dan terus mengatakan ingin menikah dengan Securan serta mau menjadi menantunya ini punya niat tidak tahu malu seperti ini. Setelah suaminya Xiu Changkun mengalami kecelakaan mobil, dia sangat berterima kasih kepada Gao Junwei yang mengaturnya masuk ke ruang ICU serta mengundang dokter hebat untuk mengobatinya. Setelah itu, dia merasa bersalah karena kaki Gao Junwei patah saat itu. Tetapi akhirnya semua ini hanya drama yang dimainkan olehnya. Dia dan suaminya Su Changkun bisa mengalami kecelakaan mobil karena perbuatan Gao Junwei. Apakah dia masih layak disebut manusia? Usianya sudah seumuran ibunya. Dia bahkan tidak melepaskannya juga. Bahkan lebih rendah dari binatang. Hatinya sangat menyesal jika bukan karena dirinya yang memilih percaya dengan bajingan ini dan membohongi Securan ke sini. Apakah dia dan putrinya akan seperti ini? Ini adalah kesalahan serius. Melihat Manlan gemetaran karena ketakutan, Gao Junwei mendengus dan berkata kepadanya, "Kamu jangan panik. Aku tidak akan tidur dengan kalian sekarang. Aku mau memancing Ye Chen datang dulu untuk menembak kedua kakinya, lalu memperlihatkan kepadanya aku bercinta dengan kalian. Aku ingin membuatnya menderita. Setelah dia melihat semua ini, aku akan menembak kepalanya untuk mengantarnya ke surga." Setelah itu, dia merebut tas Xiao Curan untuk mencari ponselnya dan menelepon Ye Chen.
Pada saat ini Yi Chen baru keluar dari pusat pengobatan masyarakat. Dia ditelepon istrinya dan dia bermaksud menanyakan bagaimana pembicaraan bisnisnya, tapi akhirnya dia mendengar suara Gao Junwei. Aduh Yi Chen, kamu tidak menyangka jika aku yang menelponmu, bukan? Gao Junwei. Yi Chen bertanya dengan dingin, kenapa ponsel curan ada padamu? Gao Junwei mencibir, karena istrimu ada di tanganku sekarang. Aku sudah bersiap menelanjanginya dan menikmati tubuhnya dengan puas. Setelah itu, Gao Junwei melanjutkan lagi. Oh iya, aku dengar dia masih perawan. Kamu benar-benar gagal. Kamu sudah menikah 3 tahun dengannya tapi masih tidak bisa membereskannya. Aku akan membantumu menerobos lapisan itu. Hahaha. Yichen langsung menjadi marah. Dia berkata dengan suara yang sangat dingin, aku peringatkanmu Gao Junwei, aku akan membunuhmu jika kamu berani menyentuh sehelai rambut istriku. Brengsek bajingan. Gao Junwei mencibir, jangan sok hebat di depanku, kamu masih punya waktu 20 menit untuk sampai ke Villa Riverside. Jika terlambat, bukan hanya keperawanan istrimu yang terancam, nyawanya juga akan terancam. Kamu pikirkan caranya sendiri. Pada saat ini Xiao Churan tiba-tiba berteriak, Yi Chen, kamu jangan datang. Mereka punya pistol. Gao Junwei menampar wajah Xiao Churan saat ini dan memaki, brengsek, kamu masih berani bicara. Jika dia datang, kamu akan mati hari ini. Yi Chen mengertakkan giginya dan berteriak, orang yang ingin kamu bunuh adalah aku. Jangan sakiti istriku. Aku akan segera ke sana. Gao Junwei berkata, kamu hanya boleh datang sendiri. Jika tidak, aku akan langsung menembak istrimu. Setelah itu, ibu mertuamu. Yi Chen menutup teleponnya dan segera menghentikan sebuah mobil untuk pergi ke Villa Riverside. Seluruh tubuhnya diselimuti aura membunuh sekarang. Dia ingin segera membunuh Gao Junwei. Dan Gao Junwei pada saat ini juga sangat senang. Dia sangat yakin selama Yi Chen datang maka dia akan mati mengenaskan. Dia bisa membalas dendam kakinya yang patah sekalian bercinta dengan Xiao Churan di depannya. Pada saat itu kaki Yi Chen sudah ditembak maka dia hanya bisa melihat keperawanan Xiao Churan direnggut oleh seorang sampah. Dia percaya pasti Yi Chen sangat putus asa nanti. Hahaha. Gao Junwei tertawa brutal setelah memikirkan ini. Pada saat yang sama Gao Jianjun yang ada di samping terlihat tidak bisa menahan diri lagi. Tidak peduli Manlan atau Xiao Churan, mereka sangat cantik. Dia sudah tidak sabar ingin meniduri salah satu di antaranya. Karena Xiao Churan harus dipakai putranya dulu, lebih baik dia bermain dengan Manlan dulu. Ketika memikirkan ini, dia segera berjalan ke depan Manlan dan berkata sambil tersenyum, menantumu akan datang sekitar 20-30 menit lagi. Bagaimana kalau kita bermain satu ronde dulu di dalam kamar, kita bersenang-senang dulu. Manlan sangat marah. Dia segera berdiri untuk menamparnya dan berteriak, orang tua tidak tahu malu, aku akan memukulmu sampai mati bajingan. Tangannya masih belum menyentuhnya tapi sudah ditangkap oleh Gao Jianjun. Mata Gao Jianjun terlihat berapi-api melihat Manlan yang sedang meronta. Dia tertawa terbahak-bahak. Nyonya Ma, jangan pikir aku tidak kuat karena sudah tua. Aku katakan padamu, tanganku sangat kuat. Aku jamin kamu akan suka. Gao Junwei yang berada di samping tertawa. Ayah, menurutku setelah kaki Yi Chen patah, bagaimana kalau kita memaksa dia bermain dengan Yi Chen lalu kirim ke TikTok? Reputasi mereka akan rusak setelah mereka mati. Gao Jianjun tertawa terbahak-bahak. Biar mereka dikutuk ribuan orang, bahkan setelah mereka berdua mati. Biarkan mereka dikutuk ribuan orang bahkan setelah mereka berdua mati. Ide yang bagus. Manlan ketakutan mendengar rencana kejam ayah anak itu. Dia langsung memaki, kalian berdua binatang dan akan mati mengenaskan. Aku akan membunuhmu. Gao Jianjun langsung menampar Manlan dan mencibir, brengsek.
Dasar wanita busuk, diam kamu. Setelah itu dia menarik rambut Manlan dan ingin menariknya ke dalam kamar. Manlan segera melawan dan Securan juga ingin menolongnya, tapi Gao Junwei sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia memegang lengan dengan kuat sehingga Securan sama sekali tidak bisa bergerak. Seo Jianjun tidak menyangka emosi Manlan setinggi itu. Dia marah sambil mengutuk, "Brengsek wanita busuk, apakah kamu percaya aku akan langsung menembakmu?" Gao Junwei berkata pada saat ini, "Ayah, mungkin saja Yichen akan segera tiba. Jika dia datang dan kamu masih belum selesai, aku tidak bisa menghadapinya seorang diri di sini." Gao Jianjun juga ragu sejenak lalu menendang Manlan samping sambil berkata dingin, "Baik, kalau begitu tunggu aku membunuh menantumu dulu, baru memakaimu." Manlan sangat ketakutan sampai dirinya gemetaran. Sekarang nyawa dirinya dan putrinya ada pada Yichen. Jika Yichen benar-benar punya kemampuan, mungkin dia masih punya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dan putrinya. Jika tidak, mungkin mereka bertiga akan mati di sini. Manlan menangis sedih. Ketika dia memikirkan ini, hatinya sangat menyesal. Tapi sayang, jika tahu akan seperti hari ini, kenapa dia melakukan semua itu? Yichen yang ingin menyelamatkan Xiao Churan segera tiba di Villa Riverside. Dia segera menelpon Xiao Churan. Setelah itu turun dari mobil. Gao Junwei bertanya dengan dingin setelah dia mengangkat teleponnya, "Kamu datang sendiri?" Yichen berkata, "Benar, aku datang sendiri." Gao Junwei berjalan ke sisi jendela sambil melihat ke arah taman dan berkata, "Pintunya tidak dikunci. Kamu datang ke halaman dengan tangan di atas kepala. Jangan berpikir melakukan hal lainnya. Jika tidak, aku akan segera menembak Xiao Churan." "Baik." Yichen menyetujuinya. Dia segera mendorong pintu gerbang villa Gao Junwei dengan kedua tangan di atas kepala. Gao Junwei langsung menjadi tenang setelah melihatnya datang sendiri. Lalu dia mendorong pintu villa dan melemparkan sebuah borgol. Dia berkata kepada Yichen, "Borgol tanganmu sendiri, jangan main-main." Securan dipisahkan jendela dan berteriak kencang, "Kamu jangan masuk, Yichen. Mereka mau membunuhmu." Yichen memberinya tatapan untuk menenangkan diri kejauhan. Tapi pada saat ini di dalam hatinya sudah dipenuhi aura pembunuhan. "Gao Junwei, aku pasti akan membunuhmu hari ini." Yichen segera memborgol kedua tangannya, kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata dingin, "Apakah sudah puas?" Gao Junwei tertawa kencang. Gao Jianjun yang ada di samping ke halaman dengan pistol dan mengarahkan kepada Yichen. Dia berkata dingin, "Masuk." Yichen berkata tanpa ekspresi, "Baiklah." Lalu dia segera melangkah masuk ke villa. Gao Junwei senang sekali. Dia selalu menantikan adegan ini selama beberapa hari ini. Dia berharap bisa membalaskan dendamnya. "Bukankah kamu suka berpura-pura, Yichen? Bukankah kamu mengenal Hongwu? Bukankah kamu melemparku keluar jendela? Sekarang aku akan mengambil nyawamu." Yichen melangkah masuk dan segera melihat Securan. Lalu dia berkata dengan wajah sedih, "Curan, maaf, aku datang terlambat." Melihat Yichen datang menyelamatkannya, hati Securan merasa senang tapi juga takut. Tapi dirinya juga tahu kenapa pada saat ini dia merasa sosok Yichen begitu besar dan membuatnya merasa aman. Securan langsung menangis dan berkata, "Suamiku." Manlan yang ditendang jatuh di lantai langsung sadar. Dia merangkak sambil menangis kencang dan memeluk kaki Yichen. "Yichen, menantuku yang baik, akhirnya kamu datang menolong ibu. Jika kamu terlambat sedikit lagi, nyawa ibu mungkin akan melayang." Setelah itu dia menunjuk kepada Gao Jianjun dan putrinya sambil memaki, "Kamu tidak tahu, Gao Junwei bajingan ini membohongiku.
dan mengatakan akan menyatakan cinta kepada Curan dan memintanya datang ke sini. Tapi akhirnya dia bukan hanya menindas Curan, dia bahkan ingin melakukan sesuatu padaku sehingga membuat ibu takut. Menurutmu apa yang harus ibu lakukan kelak jika terjadi apa-apa terhadap ibu? Ichen mengerutkan keningnya. Dia akhirnya mengerti istrinya bisa mengalami masalah seperti ini semuanya karena ulah ibu mertuanya. Pada saat ini dia benar-benar ingin membunuh ibu mertuanya yang mata duitan ini dengan satu tamparan. Tapi dia tahu jika sekarang bukan saatnya memberi pelajaran kepada Manlan. Yang paling penting adalah membereskan Gao Jinwei dan Gao Jianjun dulu. Ketika memikirkan ini, Yi Chen melihat Curan dan berkata dengan lembut, "Tenang saja, serahkan semuanya pada suamimu." Curan melihat Yi Chen dan menangis beberapa saat. Dia berkata sambil terisak, "Yi Chen, kenapa kamu begitu bodoh? Bukankah kamu akan mati jika kamu datang?" Yi Chen tersenyum datar dan berkata, "Apakah kamu tahu banyak orang di Jinling yang mengatakan suamimu adalah naga di dunia. Mana mungkin naga akan mati dengan begitu mudah?" Hahaha. Ko Junwei seolah-olah mendengar lelucon. Dia berkata, "Cichen, kamu naga di dunia. Aku lihat kamu adalah ulat di dunia. Di mataku kamu hanya seekor ulat busuk konyol. Aku bahkan bisa membunuhmu dengan ujung kakiku." Ichen menatapnya dengan dingin dan berkata dengan datar, "Hei, si marga Gao, dendam di antara pria harus diselesaikan sesama pria. Apa hebatnya menculik wanita? Jika kamu seorang pria, maka lepaskan Curan dan juga ibu mertuaku. Terserah kalian mau melakukan apa terhadapku." Gajonwe tertawa dingin. "Apa yang kamu pikirkan terlalu bagus? Apakah menurutmu dendamku akan hilang setelah membunuhmu? Aku beritahu kamu, sebelum aku membunuhmu, aku mau meniduri istrimu di depanmu. Selain itu, aku juga akan menggunakan ponsel Xiao Curan untuk membuat TikTok dan menyebarkannya ke internet. Aku ingin seluruh dunia tahu sebelum kamu mati, istrimu bahkan tidur dengan pria lain." Setelah itu, Gao Junwei mengeratkan giginya. "Oh iya, TikTok itu akan berjudul Ulat Busuk Super. Jika seperti itu, meskipun Ye Chen mati, tapi videonya akan tetap tersebar. Dia akan membunuhnya, lalu melihat semua orang mengutuknya setelah dia mati. Ini adalah hal yang paling menyenangkan." Pada saat ini Yi Chen melihat Gao Junwei sambil mencibir. "Jika kamu benar-benar ingin membuatkan TikTok untukku, maka judulnya seharusnya adalah menantu yang tinggal di rumah mertuanya. Oh iya, ingat, harus memakai seekor naga untuk gambar tampilannya sehingga lebih cocok dengan kepribadianku." Wei menghinanya, "Brengsek, aku benar-benar kagum padamu. Kamu masih berpura-pura meskipun akan mati." Ichen tersenyum datar, "Orang yang akan mati itu kalian, bukan aku." Kau Janjun mengerutkan keningnya sambil mengarahkan moncong pistol ke dahi Ichen. Dia berkata dengan marah, "Bocah, kamu masih berpura-pura lagi. Apakah kamu percaya jika aku akan menembakmu sekarang?" Ichen tersenyum dingin dan berkata pelan, "Aku tidak percaya." Brengsek melihat Ichen meremehkannya, Gao Janjun mencibir, "Kamu benar-benar pintar berpura-pura kuat. Baik, karena kamu begitu suka berpura-pura, maka aku akan membiarkanmu merasakan sakit hari ini. Aku akan mematahkan tongkatmu dulu." Gao Janjun buru-buru berkata, "Ayah, tidak perlu buru-buru mematahkan tongkatnya. Aku masih ingin merekam adegan panas dirinya dengan ibu mertuanya. Bagaimana kalau kita mematahkan kaki dan tangannya dulu, kemudian kita membuatnya mati perlahan-lahan?" Baik, Gao Jianjun tertawa jahat dan berkata, "Patahkan kaki dan tangannya, lalu kita berdua perlihatkan siaran langsung kepadanya." Wajah Manlan
dan Xiao Churan pucat karena ketakutan. Yao Jianjun sudah mengerahkan pistol ke arah paha Yi Chen. Dia menatap Yi Chen sambil mencibir. Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena kamu menyinggung putraku. Satu, dia menarik pelatuknya. Pada saat ini Yi Chen diam-diam mengeluarkan 2 energi sejati dari kedua tangannya yang membuat Man Lan dan Xiao Churan tertidur lelap. Gao Jianjun langsung kaget melihat kedua wanita itu tertidur. Dia berkata, ada apa ini? Kedua wanita ini pingsan. Sepertinya begitu. Gao Jianwei berkata dengan marah. Brengsek, aku meski ingin mereka melihat kedua kaki Yi Chen yang dipatahkan olehku. Gao Jianjun berkata, mudah saja, kamu bawa air dan siram mereka sampai bangun. Mereka berdua harus menyaksikan adegan kita menghabisi Yi Chen. Yi Chen tidak menahan diri lagi ketika melihat istrinya dan ibunya mertuanya tertidur. Dia mencibir, kalian mau melumpuhkan kakiku dengan kemampuan kalian? Gao Jianjun mengarahkan moncong pistol ke arahnya. Yi Chen, kamu sudah akan mati tapi masih berpura-pura. Meskipun kamu kuat, apakah bisa lebih cepat dari peluruku? Gao Junwei berteriak dengan penuh percaya diri. Yi Chen, jika kamu melutut dan meminta ampun padaku sekarang, lalu melumpuhkan kakimu sendiri, mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan baik. Menurutnya meskipun menguliti semua kulit, Yi Chen juga tidak bisa menghilangkan kebenciannya. Dia sangat ingin minum darah Yi Chen. Makan daging Yi Chen lalu mencincang dagingnya untuk dijadikan makanan anjing. Mata Yi Chen sangat dingin ketika mendengar kata-kata ini. Tangannya tiba-tiba bergerak sehingga borgol stainless di tangannya putus. Ayah anak itu kaget melihat semua ini. Makhluk aneh ini, kedua tangannya bahkan bisa memutus borgol. Gao Junwei buru-buru berkata, ayah, orang ini tidak normal, cepat tembak dia. Pada saat ini Yi Chen mencibir, kamu masih ingin membunuhku sekarang? Sudah terlambat. Setelah itu dia mengayunkan tangannya dan memegang Jinglei Ling di tangannya. Ini adalah Jinglei Ling yang membuat Yu Jinghai mati waktu itu. Gao Jianjun tercengang dan tidak tahu barang apa yang ada di tangannya. Tapi dia bisa merasakan jika barang ini sangat aneh. Maka dia segera menarik pelatuknya karena takut situasinya berubah. Pada saat ini, Yi Chen mendengus ringan. Petir datanglah. Begitu kata-kata ini jatuh, seluruh tubuhnya penuh cahaya petir yang menyilaukan. Terlihat terang seperti dewa naga. Dia memanggil petir. Seluruh aula segera menjadi terang. Ayah anak itu sama sekali tidak beraksi. Mereka melihat cahaya putih di depan mereka, lalu terdengar suara petir tidak ada habisnya di telinga mereka. Mereka berdua merasa seolah-olah berada di lautan petir. Seluruh jiwa mereka kabur karena ketakutan. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya, jadi di saat yang genting, Yi Chen bisa mendatangkan petir dan membuat dua bandit itu lari ketakutan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus di video berikutnya. Di part ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, silakan like. Jika kalian berkenan, share juga video ini ke teman kalian supaya teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, baiklah, kita lanjutkan di video berikutnya.